Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Senang sekali saya Muhammad Sofyan kembali hadir menyapa Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran dari Masjid Al-Ittihad, Komplek Legenda Wisata Cibubur, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Nah pemirsa, menarik apa yang menjadi tema kita pada siang hari ini, bagaimana berkaitan dengan keseharian kita, berkaitan dengan muamalah kita sehari-hari, yaitu membangun etos kerja seorang muslim. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan guru kita Ustadz Kasif Her. Di segmen 1 ini pemirsa, Ustadz Kasif Her akan memberikan subtema mengenai pentingnya etos kerja dalam Islam. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya yang hadir di Masjid Al-Ittihad, pemirsa di rumah, kayaknya saya yakin dan prediksi tahun depan berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang saya hormati, saya muliakan, ada guru saya, orang tua saya, Bapak Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Kita doakan Bapak Kiai insyaallah panjang umur, sehat walafiat, Allah berikan keberkahan dunia akhirat. Dan juga host kita yang keren, yang ganteng, Pak Ustadz Sofyan, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, nikmat dari Allah tidak terhingga kepada kita. Ya, apa nikmat yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita? Dua. Yang banyak manusia kurang bersyukur ketika diberikan dua nikmat ini. Yang pertama nikmat waktu luang,
Yang kedua, nikmat kesehatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun an katsiri minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia udah dikasih sama Allah tapi nggak tahu diri. Dia merasa nikmat ini sepele, murah, sembarangan. Padahal nikmat ini dahsyat, mahal harganya. Apa itu? Al-faragh, nikmat waktu luang. Yang kedua, kesehatan. Dikasih waktu kosong, bukan dipakai untuk nyari nafkah, malah waktunya dihabisin main game. Ada nggak di sini? Kayaknya sih nggak ada. Ini kayaknya dari wajah-wajahnya waktu Ramadan kemarin khotam udah 70 kali ini. Ini khotam Quran apa khotam TikTok? Ya, dikasih waktu luang, jangan leha-leha. Saya nganggur, cari kerjaan. Apalagi Anda sebagai pemimpin rumah tangga, suami. Ya, apalagi di era sekarang sulit ekonomi, banyak PHK. Demi Allah, inna ardi wasi'ah, Allah berjanji bumi Allah ini luas, tidak sempit. 300 juta kurang lebih rakyat Indonesia, masa nyari nafkah nggak bisa? Ada seorang yang dia rela terik matahari dengan menjadi supir ojek online, mulia di mata Allah Azza wa Jalla. Dia nggak mau berpangku tangan mengemis. Dia gunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat dia. Makanya kalau mau lihat kualitas diri seorang muslim, caranya gampang. Ibu mau tahu ibu muslim berkualitas apa tidak? Caranya gampang. Gimana caranya? Ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam menjalani kehidupannya. Itulah mukmin muslim yang berkualitas. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baik Islamnya seseorang ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Orang muslim dia gunakan waktunya baca Quran. Ya, subhanallah, ini muslim berkualitas. Ada muslim mohon maaf lahir dan batin main game online bisa sampai 5 jam, 6 jam. Coba dia narik ojek online, dia buka aplikasi, bisa dapat order sampai 10, dapat uang 200.000, dia berikan yang terbaik buat istri anaknya. Jadi bapak saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ngomong etos kerja dalam diri seorang muslim, siapa dia? Orang yang menghargai waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Asr, banyak ayat-ayat Allah bersumpah demi waktu. Wal asri wadduha, terus wal laili, terus wan nahari idza tajalla, demi waktu siang, demi waktu malam, demi waktu sore, waktu duha. Allah bersumpah demi waktu. Kenapa? Waktu ini penting buat seorang muslim. Modal dia yang paling berharga di mata Allah Azza wa Jalla. Bukan hal yang harus dibuang-buang sia-sia. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya quotes emas, perkataan emas. Apa kata beliau? Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Orang yang membuang-buang waktu, nggak mau bekerja, cari nafkah, hal bermanfaat, itu sebenarnya penyakit lebih kronis dari kematian. Orang tuh yang habisin waktu sia-sia tuh, habisin waktu yang nggak manfaat, itu sebenarnya lebih baik dia mati daripada hidup, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kenapa? Karena idha'atul waqt yaqta'uka minal akhirah. Wa ammal maut yaqta'uka minad dunya. Kalau kematian memutus kita dari dunia, putus sudah dunia kita. Tapi kalau membuang-buang waktu, 60 tahun ngaji tapi belum hafal Quran, 50 tahun ngaji Al-Fatihah belum benar, 50 tahun dikasih kesempatan hidup, dikasih kekayaan, gak bangun pesantren, gak bangun masjid. Apa kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Orang yang membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, memutus antara dia dan akhirat. Subhanallahil azim. Lihat, kalau kita membuang waktu, akhirat kita jadi korban selama-lamanya, nanti kita tinggal di sana. Wal akhiratu khairu wa abqa. Makanya insyaallah saya mau ngajarin doa. Kalau pemirsa Damai Indonesia ku ngamalin doa yang saya mau ajarin ini, utang-utangnya lunas. Ini kayaknya yang ngucapin amin paling kencang, utangnya paling banyak. Ya, satu saat ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Umamah. Dia di masjid, Bu, waktu jam 9, jam 10 pagi. Jam 9 pagi ngapain harusnya? Ke petani, jadi ke sawah dong, ke ladang, ke kebun, cocok tanam.
pergi dong ke kantor, pergi dong kerja, dagang. Ya pagi engkau gunakan waktu cari nafkah. Ini enggak, dia di masjid. Mukanya murung, mukanya sedih, pucet. Nabi tanya, hei Abu Umamah, ngapain di sini di masjid jam 9 pagi, jam 10 pagi? Enggak kerja, enggak nyari nafkah. Wahai Rasulullah, laqad ghalabatni duyun. Saya kena utang banyak, utang saya banyak Rasul. Ini nih debt collector udah di rumah, udah nagih, duitnya belum ada. Subhanallah, apa kata Rasulullah? Ya Aba Umamah, ala uallimuka kalimat in qultaha la yaqdiyannallah dainak. Mau nggak saya ajarin doa? Kalau kau baca nih, Allah pasti lunasin utang-utang. Oh, Rasulullah bu yang jamin. Masya Allah ya, makanya bahagia kita nonton Damai Indonesiaku. Karena apa? Mengisi waktu kita dengan hal yang manfaat, dunia kita, akhirat kita. Karena doa ini bukan hanya akhirat, dunia kita bisa lunas utang kita, kita jadi orang yang rezekinya dilancarkan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, ikutin ya. Allahumma inni a'udzubika. Ini semangat banget, utangnya banyak. A'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa ghalabatid dain wa qahri rijal. Gara-gara diamalin sama Abu Umamah, dia orang cukup rezekinya. Dia kerja semangat, rezekinya dia Allah lancarkan. Apa arti doa ini? Ya Allah, saya berlindung kepadamu, jauhkan saya dari ham, kesedihan masa lalu. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari hazan, kesedihan. Apa itu kesedihan? Yang belum terjadi tapi udah ditakutin sekarang. Wah, kalau saya nikah gimana ntar ngasih makan anak orang? Dia nggak berpikir Allah Ar-Razzaq. Ketika dia dagang nggak usah takut bangkrut, Allah yang akan ngasih rizki. Nah, dia dagang jualan udah dinilai pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan tangan yang rusak tuh bu, Bapak Ibu suka lihat nggak? Tukang bangunan tangannya rusak tuh. Ya gara-gara ngeplur, plester, ya gotong batu bata, tangannya hancur. Apa kata Rasulullah? Nanti hari kiamat tangan itu akan jadi cahaya, dimuliakan sama Allah Azza wa Jalla, karena dia meneteskan keringat demi menafkahi istri anaknya. Hazan, jangan sampai kita punya penyakit hazan, ketakutan akan apa yang terjadi ke depannya. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah, saya berlindung, jauhkan saya dari kelemahan diri, gak percaya diri. Saya bisa, begitu katakan. Apa yang kita katakan, yang kita pikirkan, itu yang kita dapetin. Saya mampu, insya Allah usaha saya sukses, bisnis saya akan lancar. Tuh, ajaz, merasa diri lemah, nggak bisa apa-apa, itu juga kegagalan nanti. Kemudian wa a'udzubika minal kasali. Saya berlindung kepadamu dari sifat malas. Malas ini bukan sifat seorang muslim. Muslim itu rajin. Kemudian wa a'udzubika minal juban. Rasa pengecut. Menghadapi orang, ketemu orang yang ekonominya di atas kita, ngerasa kita takut. Na'udzubillah, ini penyakit, gagal. Ya, insya Allah kita lanjut lagi. Kalau beliau berdiri, tanda-tanda saya harus berhenti. Ya, silakan Ustaz Sofyan. Baik, terima kasih Ustaz Kasifher. Tinggal Ghalabatid Daini wa Qahri Rijal tadi ya. Nanti insya Allah dilanjutkan di segmen berikut atau di segmen tanya jawab. Nah pemirsa, alhamdulillah kita tadi bersama-sama telah mendengarkan, sama-sama juga telah menjadi pengingat buat kita semuanya. Ketika kita menyia-nyiakan waktu dan kesehatan, satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Namun ketika kita menyia-nyiakan, tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, alangkah hinanya si hamba itu. Bahkan ada satu quotes yang sangat menarik, khususnya bagi para lelaki atau pemimpin rumah tangga. Harga diri seorang lelaki adalah bekerja. Nah ini teguran keras bagi kita semuanya, khususnya bagi laki-laki yang tadi disindir oleh guru kita ketika masih menggunakan waktu dengan sia-sia atau bahkan pengangguran. Nah, di segmen berikut pemirsa kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i bagaimana etos kerja seorang muslim. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik,
terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Tadi kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Kashif Her bagaimana pentingnya kerja dalam Islam. Nah, kita akan membahas di segmen berikut pemirsa. Kiai Haji Sumarno akan membahas mengenai etos kerja seorang muslim khususnya. Selamat mengikuti. Fadhal Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, summa salatu wassalamu ala khairi ibadi sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami. Para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah, jamaah yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah datangkan Islam ke muka bumi ini, agama yang memiliki paket yang lengkap. Bukan kita berilustrasi berharap akhirat, tapi juga mikirin dunia. Bu, paket lengkap. Maka kita bersyukur jadi umat Rasul adalah umat yang memiliki kelengkapan konsep. Cuma kita hanya tahu konsep tapi nggak pernah pandai melaksanakan konsep. Apaan, Bu? Oi, apaan? Tahu konsep, nggak pernah kita melaksanakan konsep. Apa sebabnya? Lantaran kemampuan kita terhadap membaca konsep yang Allah berikan kepada kita, SDM kita terbatas. Karena itu Allah menganjurkan. Tadi udah banyak disinggung, disampaikan. Tapi kalau kuncinya yang pertama adalah kita belum mampu memahami dan mengerti apa yang ada dalam Islam. Banyak enggak sedikit orang Islam yang modelnya kayak monyet gigit manggis. Halo? Ini orang Islam tipenya model kayak percis kayak monyet makan manggis. Satu-satunya buah yang kulitnya tebal, hitam, pahit, tapi dalamnya manis. Apaan? Manggis. Orang kalau nggak tahu Islam, ngelihat Islam dari pandangan luar, wow pahit pak. Puasa kudu sebulan, sholat jungkang-jungking 5 waktu seharian 17 rakaat. Orang-orang merem, kita mah udah melek. Ya Bu, takut orang. Tapi kali ini kalau dia nggak ngerti. Tapi kalau kita memahami Islam, makanya perlulah kita sekarang jadi orang Islam biar paham sama, biar paham sama Islam. Kalau kita nggak paham sama Islam, terjebak sekarang Mbak. Banyak orang menjebak kita yang larinya adalah dengan nilai agama, tapi kita dibuat jauh dengan agama. Allah nyatakan dalam Al-Quran, singkat kata, wabtagi fima atakallah darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Wabtagi fima atakallah darul akhirah. Yang pertama Allah perintahkan kepada kita cari buat simpanan kita di akhirat, investasi yang abadi. Hidup cuma kita berada di alam dunia cuma sementara, bagaikan musafir yang nanti kita akan singgah yang tempat kita yang paling abadi. Di mana? Di mana? Di akhirat pun ada tahapan. Enggak langsung kita ke surga, enggak langsung kita ke neraka. Mati dulu. Bu, udah ngerasain mati belum? Mau mati kagak? Terserah lu mau kek mau kagak kek, wayahnya mah datang. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun.
Ajal kalau datang yang namanya batas hidup waktu di alam dunia nggak ada yang tahu. Umur kan nggak ada yang tahu. Lah kalau umur nggak ada yang tahu, kalau gitu hidup kita ini bagaimana Pak? Hidup tuh real tapi misteri. Kalau begitu bagaimana Pak kalau kita hidupnya? Kita hidup tuh punya tujuan, tuh baru proses pertama yang namanya mau akhirat kita kudu mati. Habis mati masuk kita alam barzah. Apa alam barzah Bu? Kuburan. Siapa sih orang yang gak bakal masuk kuburan? Kita semua bakal masuk kuburan. Tuh rumah abadi kita. Sekarang rumah kita gedong, kamarnya 8. No, kayak kamar rumah menteri yang ada di IKN 8 kamarnya. Giliran dia mati tetap masuknya 2 kali 1. Tuh kapling kita tuh butuh. Bu, udah punya belum? Woi, udah punya belum? Itu yang bakal tempat kita tuh 2 kali 1. Masuk di situ. Begitu kita masuk ke rumah kita, apa kita bawa tuh pakaian kita di dunia? Ibu punya pakaian selemari, apa iya selemarinya dibawa ke kuburan? Maaf Bu, ibu ketika meninggal dunia jangankan pakai bedak, jangankan pakai dandanan, jangankan bawa cincin, bawa gelang, bawa kalung, bawa anting, daleman aja kagak make. Iya Pak ya. Ada orang yang meninggal dunia pakai gituan? Kagak ada. Lepas masuk tuh kita ke sono semua. Dunia kita lepaskan, dunia kita tinggalkan. Itu baru proses kedua. Berapa lama Pak kita di alam kubur? Waduh, ini yang musimnya. Hatal kiamah, sampai kiamat. Ngapain Pak kita di dalam kubur? Jasad kita boleh hancur dimakan oleh tulang, oleh yang namanya ulat yang ada di dalam tanah. Tulang kita boleh berserakan, tapi roh kita di alam di sana, di alam barzah, bertanggung jawab atas perjalanan hidup kita yang ada di alam dunia. Jangan macem-macem loh. Kalau nggak percaya mati dah. Apaan? Waduh, sombong banget kita disumpahin ustadz duluan yang tuaan deh gitu. Maaf ya Bu, ini mah kita bukan nyumpahin. Ini berdasarkan survei. Ini survei nih. Survei di mana-mana yang mati duluan lah perempuan Pak, nggak percaya. Contoh Nabi Muhammad sama Siti Khadijah wafatnya duluan mana? Nabi Muhammad sama Siti Khadijah wafatnya duluan mana? Khadijah lanang apa wadon? Ibu duluan. Tuh. Pak Muhammad kejauhan. Oke, kita ke Indonesia dah. Pak Harto sama Butin meninggalnya duluan mana? Butin perempuan apa laki? Ibu duluan. Udah berapa tuh? Ah, itu baru 2 Pak. Oke, tambahin 1 lagi dah. Habibie sama Ibu Ainun wafatnya duluan mana? Ainun perempuan apa laki? Tuh, bapak-bapak belakangan. Memang ngasih tahu. Iya terserah dah, mau yang belakangan ke mau duluan itu makan baru prediksi. Tapi yang jelas mah kita bakal mati. Ya Pak ya. Mau bapak boleh duluan, ibu dulu paling dulu juga nggak apa-apa. Atau bapak belakangan ibu duluan juga boleh. Boleh kagak? Boleh kagak? Bapak suruh duluan? Boleh Pak, kita duluan dah. Kalau orang laki duluan saya mau nanya, nih orang laki meninggal semua mati duluan, perempuan belakangan, ntar yang gali kuburan siapa? Makanya pakai nih real of thinking state of mind, otak pakai. Islam ngajarin tuh kita pandai pikirin yang jauh. Mikirin dunia sepintas di alam barzah di berapa lama sampai yaumul kiamah. Begitu yaumul kiamah datang ditiup oleh sang sangkakala, Masya Allah, di saat itulah baru kita terbebas menghadapi tekanan. Baru aja terbebas, Allah tiup lagi sang sangkakala yang kedua. Manusia dibangkitkan. Di saat itu apa yang terjadi? Pertanggungan jawab, diaudit di hadapan Allah, bukan di depan KPK. Kecil KPK mah,
Orang ketua KPK-nya juga ditangkap. Saya sampai bingung di Indonesia. Bener Pak, hakim ketangkap, ketua KPK ketangkap. Makanya di Indonesia sehebat sepintar apapun, kalau orang nggak mikirin akhirat, nggak ada rasa khaufullah, nggak ada rasa takut kepada Allah, nggak ada bisa mengharap kepada Allah, sepandai-pandainya orang pandai, pasti kalau tanpa iman mereka akan jadi racun di alam dunia. Kita lanjutin ntar pada segmen berikutnya ya. Baik, terima kasih Yai. Masya Allah, sampai keringetan, nanti bisa dihapus dulu Yai. Kita baru bicara mengenai bagaimana dasar maupun kulit-kulitnya. Tadi Masya Allah, ini belum mengenai etos kerja seorang muslim. Masya Allah, berapi-api Kiai Sumarno telah memberikan paparan dan juga tausiahnya bagaimana kita membekali dulu untuk menuju dunia akhirat kita. Nah, nanti di segmen berikut, segmen 3 dan juga 4, kita akan perdalam lagi, kita akan perluas lagi mengenai tema besar kita, yaitu etos kerja seorang muslim. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali di Damai Indonesiaku dengan mengangkat tema yang sangat menarik sekali, bagaimana membangun etos kerja seorang muslim. Masih bersiaran dari Masjid Al-Ittihad Cibubur, Gunung Putri, Bogor. Nah, kami persilakan, ada jamaah yang sudah siap dengan sejumlah pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita, ada Ustadz Kasif Her dan juga Kiai Haji Sumarno. Yang pertama, Bapak Arifin, kami persilakan, boleh berdiri, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya tanyakan kepada Pak Kiai, bagaimana sikap etos kerja seorang muslim yang bekerja ternyata di perusahaan tersebut jauh dari nilai-nilai keislaman. Kesempatan untuk ibadah mungkin dibatasi atau kesempatan yang lain ibadahnya juga waktunya sempit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pilihan yang sangat sulit, mungkin juga dialami beberapa masyarakat. Ustadz Kasif terlebih dahulu, nanti gantian dilengkapin. Ini resign atau enaknya gimana nih kalau ada kondisi seperti itu Ustadz Kasif? Silakan Ustadz Kasif. Ya, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kerja ya atau mendaftar ya sebagai pekerja, pegawai, ada baiknya kita belajar syariat dulu, agama dulu. Banyak orang yang sudah masuk akhirnya dia nggak tahu syariat agama. Ini beda konteks. Yang tahu hukum agama dan yang nggak tahu hukum agama. Adapun yang nggak tahu hukum agama, ya kita berdoa kepada Allah agar Allah ampunin dosa-dosa dia. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami ketika kami tidak tahu atau kami lupa atau kami salah. Ya, jadi nasihat dari saya buat para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, ketika kita mencari rezeki tolong perhatikan, pastikan yang halal. Kenapa? Kalau barang haram masuk perut kita, kita takut kita masuk neraka. Nabi SAW bersabda, ini hadisnya keras. Ya, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Ya, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka tempat tinggal dia. Jadi nasihat saya buat penanya, ya ayahanda, bapak, ya kalau memang itu haram, tinggalkan. Cari pekerjaan yang halal. Karena janji Allah di situ, orang yang meninggalkan haram karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Ingat, siapapun di antara kita yang meninggalkan pekerjaan haram demi mencari yang halal, nanti yang halalnya lebih baik Allah kasih. Rasulullah SAW bersabda, man taraka syai'an lillahi abdalallahu khairan minha. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Jadi perusahaan saya nggak boleh pakai jilbab nih. Oh, nggak bisa. Perintah Allah lebih mahal dari perintah Anda manusia. Ya, saya nggak akan rela cuma gaji 5 juta 6 juta suruh tanggalkan jilbab saya yang nanti dampaknya saya sengsara di akhirat lah. Masih banyak insya Allah pekerjaan yang tidak bertabrakan dengan syariat. Ada satu orang supir pernah kerja sama saya, Ustadz, saya nggak boleh sholat Jumat sama bos saya. Tinggalkan. Ya, tidak ada yang lebih mahal kecuali perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik, lebih berkah.
Ya, tapi untuk kondisi yang seperti itu mungkin tidak mudah ya Ustadz Kasifir. Seperti halnya mungkin kita mengetahui ada beberapa public figure pernah beliau sempat bergelamor di bergelimang di dunia hiburan, kemudian beliau hijrah dan akhirnya mencoba untuk bermaisha atau mencari nafkah dengan berdagang, tapi akhirnya tidak mudah dan dagangannya tidak segera laris dan akhirnya kembali lagi ke dunia hiburan tadi. Nah, ini mungkin juga dialami ketika kita bekerja di suatu pekerjaan atau instansi yang mungkin sulit untuk kita beribadah. Kita keluar, resign, kemudian kita memutuskan untuk di bidang yang lain berusaha ataupun berdagang. Nah, tapi tidak secepat itu. Nah, mungkin kondisi seperti itu bagaimana Ustadz Kasifir? Ya, ada beberapa fatwa para ulama ya yang mengatakan sabar dulu, nunggu sampai dapat pekerjaan yang benar-benar halal 100% baru keluar. Ya. Namun bagi saya ya insya Allah Azza wa Jalla Maha Kaya, Al-Ghani, Al-Mughni. Ya, kita harus jalankan syariat Allah, takwa. Ramadan ini mendidik kita jadi pribadi takwa. Sementara kalau kita takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, di situ ada janji Allah. Apa itu janji Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Banyak orang yang ketika dia tahu ini haram dia tinggalkan, akhirnya jadi pebisnis dan sukses. Memang tadi benar kata Ustaz Sofyan, ada juga yang dia belum bisa move on dari penghasilan dia yang banyak, tiba-tiba drop. Nah, disinilah tantangan keimanan. Kita nggak mungkin bisa memproklamirkan keimanan sementara Allah belum kasih kita ujian. Ketika bapak ibu menjalankan syariat Allah, pasti di situ ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surat Al-Ankabut. Apakah manusia mengira ketika dia mengatakan saya beriman tapi nggak dapat ujian? Nonsense. Saya mengatakan diri beriman, pasti saya ready untuk mendapatkan ujian di depan saya. Baik, terima kasih Ustadz Kasifir. Mungkin Kiai Sumarno bisa menambahkan tadi masih kulitnya, masih dasarnya tadi yang disampaikan. Mungkin ada kaitannya dengan etos kerja seorang muslim berkaitan dengan pertanyaan jamaah kita tadi. Silakan, Kiai. Gini, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan kana am adama. Kaidah usul fikih hukum ini kondisional. Ketika kita menghadapi situasi seperti yang tadi Bapak tanyakan, kondisi kita di dalam kondisi yang nyaman, aman, atau memang kondisi yang tidak nyaman. Kalau memang kita seperti, kita berbicara jangan di Indonesia. Islam bukan hanya buat di Indonesia atau di Saudi Arabia, negara mayoritas. Coba lihat saudara kita yang ada di Guangzhou di Cina. Coba lihat saudara kita yang ada di Vietnam. Coba kita saudara kita lagi yang ada di Eropa. Bagaimana dia menghadapinya? Bagaimana situasi sulit yang dia harus hadapi? Dia menghadapi tekanan aturan dia di tempat kerjanya dia, yang harus A, B, C, D, E, sementara dia seorang muslim. Di sini dibutuhkan kecerdasan. Iya karena budu wa iya. Paham nggak artinya? Kita kan cuma tahu terjemahannya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa di dalam kalimat itu harus ada keseimbangan. Keseimbangan di antara bagaimana kita seorang hamba menunjukkan ada kelemahan kita. Di saat itulah kita membutuh pertolongan kepada apa? Allah. Apa yang kita minta butuh pertolongan kepada Allah. Bukannya power, bukannya tenaga, bukannya energi, bukan materi, bukan kekuasaan, bukan jabatan, bukan kedudukan. Ada yang mahal, apa? Hidayah. Makanya sholat kita mintanya apa, Bu? Bu, sholat minta apa? Minta hidayah, bukan minta kaya. Ihdinas siratal, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Sesempit dan sesulitnya apapun situasi yang kita hadapi, ketika Allah berikan kita hidayah, insya Allah ada layoutnya, ada jalan keluarnya. Insya. Yakin apa yakin? Yakin apa yakin? Ngomong sama bedung. Baik, terima kasih Ustaz Kiai Sumarno. Nanti kalau akan di sini ngomongnya yakin, tapi kalau ngerjainnya susah Pak. Nah itu udah gampang.
Baik, Kiai Sumarno, terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikut. Namun saya undang terlebih dahulu ada Ibu Sri yang insya Allah nanti akan dijawab Kiai Sumarno dan juga Ustadz Kasifer di segmen berikut. Silakan, boleh berdiri sekarang Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, mengapa seorang muslim harus mempunyai etos kerja yang tinggi? Itu saja Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, cakep banget ini pertanyaannya. Ya. Nanti ya, tenang aja ya. Kita minum dulu ntar kita. Baik, sesaat lagi Pak Birsa di segmen berikut tetaplah di Damai Indonesiaku. Nanti akan dijawab selengkapnya bersama guru-guru kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi, Ibu Sri. Mengapa seorang muslim harus memiliki etos kerja? Cakep banget nih pertanyaannya. Silakan Yai. Alhamdulillah, kenapa seorang muslim harus memiliki etos kerja yang tinggi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pekerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka orang yang bekerja keras. Nabi nggak pernah mendapatkan fasilitas sebagaimana para nabi dan rasul yang sebelumnya. Lihat kalau kita sirahnya nubuah, yakni adalah perjalanan hidup Nabi dari mulai Nabi dari anak-anak Nabi sudah mulai mengembala. Nabi remaja, Nabi sudah mulai apa? Nabi berdagang, membawa dagangan daripada Siti Khadijah. Bahasa kita keren mas, sales. Tahu sales? Bawa marketing. Cuman ibu bapak hadirin rahimakumullah, diajarkan oleh baginda Rasul, Islam itu bukan agama yang ngajarin orangnya untuk nadah mulu. Setiap ada doa, walikuli doa ikhtiar. Jangan kita mikirin doa mulu, ikhtiar kagak. Boleh kita doa, bagus kita berdoa, tapi usaha kudu. Bu, pengen ibu lakinya supaya tambah sayang, tambah cinta, tambah ibu dagi yang namanya dikasih uang belanja yang banyak. Pengen kagak? Cukup sama doa? Kagak. Etos kerja ibu dulu tuh sama suami bagaimana caranya? Jangan hanya kita pandai menuntut tapi nggak pandai memberikan kewajiban. Senyum aja depan suami, ibu senyum depan laki, sodakoh. Tabassumul laka fi wajhi akhika laka sedekah. Tibang senyum aja. Ibu masak walaupun perempuan kagak wajib masakin laki, enggak. Perempuan kagak wajib masak nyuciin baju laki, kagak. Tapi karena ibu berbakti, ibu berbuat untuk memberikan kepada suami, apa yang ibu lakukan adalah menjadi ibadah, menjadi sodak. Kewajiban ibu apa? Harus bisa memberikan sesuatu kepada laki. Jangan pernah menolak kalau diajak laki. Halo? Jangan pernah nolak kalau diajak, dipanggil. Kira-kira banyak nggak yang begini? Banyak yang nolak apa banyak yang nurut? Sampai tuh laki kadang-kadang udah 17 kali dehem, masih kagak enggak, dicoel malah tangan laki ditepak. Yang lebih parah lagi, lakinya nyenggol, malah laki dikasih pantat. Mending pantatnya doang, sampai dalam-dalamnya dikasih. Udah dalamnya dikasih, dia keluarin, pakai dia nanya sama laki, emang bau bang? Astagfirullah. Naudzubillah min. Artinya adalah di situ etos kerja harus kita seorang ibu pun jadi ibu yang profesional. Bagaimana nih? Kebanyakan kita kan kita jadi muslim nih, punya penyakit kita 3. Dengar ini, woi, catat penyakit kita: kurap, kudis, kutil. Apaan tuh? Kurap, kudis,
Kutil, kurang rapi. Kita kerja di rumah asal kerja doang. Kagak pernah bagaimana kita menata pekerjaan kita biar bisa nanti diikuti oleh yang baik, oleh generasi yang seterusnya. Man sana sunnatan hasanatan falahu ajru kamisli fa'ili. Dia akan dapatkan pahala yang seperti orang yang melakukannya. Harus rapi kerjaan kita. Jangan sembron. Jangan asal. Yang kedua, kutil. Kudis. Apa kudis? Kurang disiplin. Oh. Disiplin kita kagak ada, semau-maunya kita. Ini kan penyakit orang kita susah banget diatur. Betul-betul. Sholat aja diajarin kita jamaah diatur. Sawu sufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis sholat. Ratakan safnya biar barisnya rapi. Sholat aja kudu disiplin. Ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Nah ini kadang-kadang kita nggak pernah ada disiplin. Disiplin apa? Disiplin tadi waktu dibilangin. Ini paling penting disiplin waktu. Kita ngaji semua maunya aja. Ya ustadznya juga belum datang. Ini kadang-kadang kalau di pengajian nih, ini aja di depan TV nih banyak begini nih. Datangnya tepat. Coba kalau ngaji kalian rutin mingguan, beda. Kalau ngomong banyak, iya. Tuh ustazanya capek gegoakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, berhubung ustadz kita udah datang, harap segera kumpul. Jangankan yang jauh, yang dekat aja ngedenger. Apa jawabannya? Baru juga datang. Udah datang, udah mulai untuk pengajian. Apa dia ngomong lagi belakangnya? Ngajinya itu mulu. Udah kelar ngaji, udah kagak ngaji, udah kelar ngaji nih pengajian kelar. Dia kagak ngaji. Malah yang pulang ngaji diomongin sama dia. Apa dia bilang? Yang ngaji juga belum tentu masuk surga. Astagfirullah. Nah kalau yang ngaji aja belum tentu masuk surga, apalagi dia kagak ngaji, lenyublak duluan di neraka. Betul apa betul? Yang ketiga apaan? Kurang telit. Kan ada pepatah teliti sebelum membel. Kenapa sekarang kerjaan kita banyak lebih jadi korban? Korban pinjol karena kagak teliti. Udah dah sini aja. Tekor gue nerangin semua belum jelas urusannya. Keburu ditelepon pinjol ntar ya. Bukan, baik. Bu. Nih kan urusannya kalau ngaji begitu ada jelasnya Pak. Oke, baik. Agreement yang jelas. Yeah. Baik, kami persilakan ke jamaah dari ikhwan atau bapak-bapak yang sudah siap. Ada Pak Budi, insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Kasif Her. Silakan Pak Budi, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Pertanyaan saya, apa kiat-kiat kita atau hal yang dapat memotivasi kita dalam membentuk suatu etos kerja yang islami? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiat dan juga motivasi agar terbentuk seorang muslim yang memiliki etos kerja yang tinggi ya. Dijawab nanti Ustadz. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Insya Allah akan dijawab Ustadz Kasif Her apa yang ditanyakan Pak Budi tadi, bagaimana tips dan juga motivasi agar seorang muslim memiliki etos kerja yang tinggi. Silakan Ustadz Kasif. Ya, Bapak yang saya muliakan, bicara tentang etos kerja Pak, tadi saya sudah menjelaskan ya, orang yang menghargai waktu pasti dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Jadi inti daripada etos kerja yang selama ini tidak ada ya, kebanyakan bangsa kita, saya melihat karena kurang menghargai waktu. Makanya ketika surat Al-Asr ini hadir di Quran, itu Imam Syafi'i menanggapi. Apa kata Imam Syafi'i ketika Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Manusia itu rugi. 4 kelompok yang tidak akan pernah rugi, dia akan untung, bahagia dunia akhirat. Siapa itu? Yang beriman. Orang yang gak beriman gak mungkin sukses. Beramal soleh, kerja. Iman harus dilandasi dengan amal. Quran selalu
menggandengkan iman dengan amal. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Ya, kenapa orang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla? Dia tidak punya ilmu tapi mengamalkan. Itu yang disebut dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian siapa orang yang dibenci oleh Allah maghdub alaihim, yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Islam ngajarin kita untuk etos kerja apa? Iman dan amal harus bergandengan. Bagaikan dua sisi mata uang. Ibu punya uang 1.000 rupiah, gambarnya cuma depan, belakang nggak ada, laku nggak? Nah, begitupun iman dan amal soleh. Jadi Bapak yang dimuliakan, iman, amal. Kemudian yang ketiga apa? Dakwah. Yang keempat sabar. Sabar dalam beriman, sabar dalam beramal, sabar dalam berdakwah. 4. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, "Lau ma anzalallahu fil Qur'an illa hadhihi surah lakafathum hujjatan alaihim." Kalau seandainya Allah turunkan Quran dari 114 cuma Al-Asr aja cukup sebagai hujjah buat manusia. Karena hidup kita nih di dunia ini harus diisi dengan 4 hal tadi. Apa tadi? Iman, amal soleh, dakwah, sabar. Ini ibu udah dapat ngaji nih dari Kiai Haji Sumarno tadi, teliti sebelum membeli. Ya, ilmunya itu yang diingat apa ya? Teliti sebelum, sampaikan lagi gitu. Ya, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun cuma 1 ayat. Ini yang 4 aktivitas ini nih kalau kita lakukan demi Allah, kita pasti untung, kita pasti rugi. Nggak ada orang dagang maunya rugi, orang dagang maunya untung. Gimana caranya? Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang yang gagal, lihat orang yang, mohon maaf Bu, saya ketemu udah tua, dia ada di barisan belakang majelis taklim. Apa yang dia katakan kepada saya duduk dengan seorang ulama di Masjid Quba Madinah. Dia bilang apa? Antum tahu, kata dia, Anda tahu itu yang syekh di depan itu teman SD saya katanya. Subhanallah, sekarang jadi ulama besar, jadi ulama hebat. Kemudian saya tanya, Bapak kerjanya apa? Ya, saya pedagang kaki 5 kurma di depan Masjid Quba, dia bilang. Terus saya di situ saya berpikir, subhanallahiladzim, seandainya Bapak itu belajar, waktunya digunakan menuntut ilmu dari kota ke kota, dia baca buku, dia hafal Quran, hafal hadis, dia mungkin bisa jadi ulama juga. Ya, Syekh Saleh Al-Maghamisi waktu itu kita ikut kajian. Ini menunjukkan kepada kita, Pak, kalau kita menggunakan waktu dengan benar, kita pasti sukses. Etos kerja ini kaitannya erat dengan orang yang memuliakan waktu. Baik, terima kasih Ustadz Kasifer. Berikutnya kami persilakan Ibu Ani, ya betul ya, silakan boleh berdiri Bu Ani, nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Ustadz, terutama Bapak Ustadz Sumarno Syafi'i. Yang perlu saya tanyakan sesuai dengan tema adalah bagaimana cara membangun etos kerja yang baik. Yang ke-1, yang kedua, bagaimana ciri-ciri yang menunjukkan seseorang itu memiliki etos kerja yang sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ani. Silakan Yai Sumarno. Kalau tadi sih yang pertanyaan kedua mungkin yang lebih, yang pertanyaan pertama tadi udah dijelaskan sepertinya. Yang pertanyaan kedua, ciri-ciri seorang itu sudah memiliki etos kerja yang tinggi ya. Silakan Yai. Tayyib. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana caranya kita membangun etos kerja yang baik? Cara membangun etos kerja yang baik, yang pertama kalau kita singkat, kita harus tahu dulu apa kerjaan kita. Bagaimana kita akan bisa membangun etos kerja kalau kita tahu, kita nggak pernah tahu apa yang kita akan kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapkan kita dengan apa? Persiapkan dengan kekuatan mental kita. Apa yang kita hadapi? Jangan kita pernah menghadapi kesuksesan, tapi kita siap menghadapi kegagalan. Kadang-kadang kita berharap ekspektasi kita tinggi. Dengan persiapan menghadapi yang namanya berhayal yang tinggi akan meraih kesuksesan. Ibarat saya bilang ngomong begini, ngelihat gunung dari jauh cakep kagak? Boh, kalau kita deketin semak belukar, banyak terjal. Itulah yang harus kita persiapkan. Tadi dibilang watawasau bil haqqi watawasau bis. Siapkan dulu tuh. Dengan apa? Dengan yang namanya kesabaran kita menghadapi kehidupan, bagaimana pekerjaan kita.
Orang dilatih yang paling berat adalah menghadapi yang namanya tantangan, ujian, kesibukan, kehidupan ini adalah dengan sabar. Maka baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad, manusia yang Allah utus dengan contoh figur yang manusia, walaupun ada Nabi Ayub sabar menghadapi penderitaan penyakit, tapi baginda Rasul sabar menghadapi tantangan hidup. Insya Allah kita bisa, amin. Insya. Modalnya bagaimana? Ikuti, nggak 100%, 10%. Bertahap, nggak ada sekaligus. Apa yang namanya orang makan minum obat langsung sembuh, kan enggak. Apa yang namanya kita yang namanya makan juga langsung kenyang, kan enggak. Orang sekolah juga kan dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, baru STLR. Kan begitu. Ada tahapannya. Begitu pula kita, bagaimana cara tahapan kita mau dekat kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum, semampu kita, yang penting ada nilai usaha. Insya Allah mudah-mudahan ya Bu. Kemudian apa tadi Ibu yang tanyakan, kalau saya panjangin jelasin. Ciri-ciri seorang muslim yang sudah memiliki etos kerja yang tinggi ya. Ciri-ciri orang muslim yang memiliki etos kerja tinggi, amanah. Itu yang paling penting. Bukan dia punya kemampuan skill, enggak. Orang pintar banyak, yang bener susah. Orang pintar banyak kagak? Banyakan mana sama yang bener? Susah mana nyari orang pintar apa nyari orang bener? Jangankan nyari orang bener, nyari laki bener aja susah. Betul apa betul? Ini yang ngomong ibu-ibu yang punya laki. Tuh. Laki pintar banyak, laki bener susah. Jadi yang kita cari apa? Yang amanah. Amanah tadi udah saya jelasin. Orang tuh kalau udah mikirin mati amanah. Orang tuh kalau udah mau takut sama Allah baru amanah. Ini zaman sekarang orang pintar banyak, yang bener susah, karena mereka nggak mikirin mati, kagak mikirin menghadap kepada Allah. Sampai di sini jawaban saya. Baik, terima kasih Ustadz Kiai Haji Sumarno, kemudian juga Ustadz Kasifir, terima kasih. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi menjadi motivasi untuk kita untuk meningkatkan etos kerja kita, terutama kita sebagai seorang muslim. Nah, di segmen akhir nanti pemirsa, sebelum kita doa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i, kita akan mendengarkan konklusi atau kesimpulan berkaitan dengan etos kerja seorang muslim. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Sebelum kita akhiri program Damai Indonesiaku dengan berdoa bersama-sama, insya Allah nanti akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Sumarno, kita akan mendengarkan sedikit kesimpulan berkaitan dengan tema besar kita, membangun etos kerja seorang muslim, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Kasifir. Silakan Ustadz. Ya, pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang saya muliakan, ya, akhirnya kita sudah di penghujung acara kita. Intinya etos kerja itu kaitan erat dengan menjauhkan diri kita dari sifat malas. Tadi saya udah ajarin doa ya, tolong diamalkan. Ketika ada sifat malas, jangan berharap kita memiliki etos kerja. Muslim harus rajin. Ketika yang lainnya merem, kita sudah melek. Bahkan amalan yang paling diutamakan oleh Allah Azza wa Jalla ketika manusia lalai, kita rajin beribadah. Contoh, sholat tahajud. Kenapa jadi sholat yang paling Allah cintai setelah sholat wajib? Karena di saat manusia tidur, ya, shallu bil lail wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam. Begitupun kita muslim harus sadar bahwa hidup di dunia ini singkat dan dia harus bekerja jadi orang kaya, jadi orang sukses. Dengan apa? Dengan kekayaan ini membantu banyak orang miskin, ya, sehingga nggak ada waktunya dibuang. Saya alhamdulillah omset saya sudah 1 miliar. Saya kepengen tahun depan 10 miliar. Kenapa? Saya mau bangun pesantren, saya pengen bangun masjid. Supaya apa? Saya membawa bekal takwa yang cukup ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah etos kerja sesungguhnya bagi seorang muslim.
Baik, terima kasih Ustadz Kasif Her atas kesimpulan yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa meningkatkan keimanan kita, terutama meningkatkan kualitas kerja kita, kualitas etos kerja kita. Akhirnya mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan serta Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jamaah, pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, mari sama-sama kita tutup acara pengajian kita pada kesempatan siang ini dengan membacakan doa munajat kepada Allah. Moga-moga Allah berikan kita taufik dan hidayah, ridha dan inayah. Kumpul duduknya kita pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kumpul duduknya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala nashabi rasulillahi ajma'in. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarwi masyiatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata da'imah wa nas'aluka darajatal aliyah wa fahman zakiyah wa ilman nafi'a wa amalan salihan makbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Akhrijna minadh-dhulumati ilan nur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal khalqihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.